Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini. Ada Antam, ada Inco, ada Tins, Elsa, Medco, dan Pegas. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat menyentuh zona merahnya di level support 5.740, tapi kemudian dia rebound dan tutup di 6.062. Naik 3,14%. Kalau dilihat dari transaksi hari ini ada di 22,5 triliun transaksi, mulai rame lagi ya setelah di hari Jumat, di hari Kamis sepi. Hari ini di bulan Februari indeks rame lagi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 449 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical indeks rebound dari support yang ditarik garis di 5.740 ya, sempat menyentuh level terendahnya di 5.735, tapi kemudian dibawa naik dan tutup, dan ini ya bisa dikatakan candle bullish angel pink ya. Dan juga ISG sudah di atas level psikologisnya lagi di 6.000, dan juga volume hari ini meningkat yang lumayan dari volume-volume sebelumnya. Jadi kemungkinan besok ya ada potensi untuk ISG lanjut ya, minimal ya bisa menguji terdekat 6.130. Kalau itu lewat ya mengarah ke resistennya 6.200. Jadi seperti itu untuk ISG, tapi tetap selalu waspada ya, karena ya belum ada konfirmasi. Ini baru technical rebound, jadi butuh 2 candle lagi. Kalau 2 candle atau 3 candle di atas 6.000 ya bisa dikatakan ISG pulse breakdown dari EMA 60-nya dan yang dari level psikologisnya 6.000. Indikator MACD juga bercat di bawah 0 mulai mengecil, garis biru mulai terindikasi melandai ya. Semoga besok ISG lanjut biar garis biru ini bisa melandai ataupun naik ke atas mendekati garis merah lagi. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam hari ini cukup luar biasa ya, sempat menyentuh level terendahnya di 2070, itu dekat-dekat harga ARB-nya, kemudian dia rebound dan naik 17,11% ke level harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya memang ada akumulasi di saham Antam hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam rebound ya, tapi ini tidak masuk area buy ya, karena saya area buy-nya ya di daerah 2020 sampai 1880 ini ya, sampai 1900. Jadi di daerah sini area buy saya, dan saya akan cut loss kalau breakdown dari 50. Ya namanya market, kalau selalu di area buy dikasih ya banyak trader yang cuan. Jadi ya price maker, bandar ataupun big band juga ya mengambil skenario lain sebelum dia menyentuh dibawa naik. Ya bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan strategi yang biasa saya bilang, beli di penurunan 3-5% dari harga penutupan hari sebelumnya, ya ini Bapak Ibu sudah diikutin cuan kan. Juga yang saya bilang ya 3-5% ya kalau bisa take profit, tapi ya bisa juga pasang trailing stop. Ya tergantung ya, strategi macam-macam. Tapi kalau Bapak Ibu yang hold ya, ini kebetulan dibawa naik sangat tinggi, tapi biasanya kan habis naik dibawa turun. Jadi memang harus punya strategi untuk menghadapi atau trading di saham-saham yang volatile ya. Jadi seperti itu untuk Antam. Juga sebenarnya sudah terlihat volume saat penurunan makin berkurang. Emang harusnya akan ada perlawanan, tapi nggak nyangka ini perlawanannya di daerah 2076 sudah breakout. Ya harusnya ya idealnya saya bilang di 2000 sampai 2020 sampai 1800 ini baru spekulasi buy ya. Cut lossnya kan nggak lebar nih. Kalau kita buy di 2020 sampai di 2000, cut lossnya nggak dalam nih. Nah, sekitar 10% di 1800 sampai 1780. Antam nggak ngasih ya. Apakah ini berlanjut? Belum tentu juga, bisa aja nih technical rebound, dan juga besok dia uji resistennya di 2740. Kalau mampu breakout ya cukup bagus, tapi kalau gagal breakout bisa-bisa dia di hari lusa kembali koreksi dan mengarah ke bawah. Jadi ya perlu sangat hati-hati, dan juga pasti
yang punya dari daerah atas juga mulai was-was nih ya. Apalagi yang beli di daerah 3.200 pasti mulai was-was, ini berlanjut nggak, mau approach up nggak atau approach down nggak kan ya, tergantung strategi ya. Cuman kalau saya lihat ini belum bisa kalau mau di approach down, takutnya dia berbalik arah ya. Mending tunggu aja, ini kan nggak jauh beda ini di 20% ya. Mending nunggu 2-3 candle lagi. Kalau sudah di atas 2.700 sampai 2.750 ya menurut saya bagus, bisa ke atas. Tapi ya sesuaikan aja lah ya, yang mau approach up atau approach down, yang approach out, yang approach up nggak usah, menurut saya pasang trailing stop aja. Jadi kalau yang beli di daerah support atau daerah-daerah 2100 tadi ya pasang trailing stop aja, menurut saya nggak usah di approach up, karena ya bisa aja Antam berbalik arah, tadinya profit malah jadi loss karena approach up. Jadi mending pasang trailing stop aja. Jadi seperti itu untuk Antam. Hari ini volume meningkat yang signifikan, barcat di bawah 0 juga berkurang ya. Indikator MACD garis biru mulai terindikasi melandai. Jadi ya ada potensi untuk besok Antam lanjut rebound ya, minimal kalau dia bisa ke 2.900 itu cukup bagus ya. Yang penting lewat dulu dari EMA 20-nya di 2.720. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada TINS. TINS hari ini naik 21,3%, ke level harga 2050, sempat menyentuh level terendahnya juga ya di 1575. Ini dekat-dekat ARB nih kalau Bapak Ibu bisa lihat harganya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 21,6 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi yang cukup besar di saham TIN, yang akumulasi YU, MS, dan KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga belum sampai area EMA 60-nya di 1500 sampai 1550, tapi kemudian dia naik ya dengan disertai volume. Terlihat juga kalau Bapak Ibu bisa perhatikan saat penurunan volume makin berkurang, tapi ini bukan area ideal buy menurut saya. Ya sama seperti Antam tadi ya, kalau idealnya ya di daerah sini biar cut loss-nya nggak dalam, cut loss-nya ya di bawah 1370. Memang seperti itulah, kalau selalu pas di area buy juga banyak yang profit trader kan, market makernya, price makernya pun biasa nggak mau ngasih, dia naik dulu sebelum nyampe bawah, biasanya seperti itu. Jadi ya disesuaikan aja lah, kalau mau ambil resiko beli saat penurunan biasanya di 3-5% ya bisa juga seperti itu, cut loss kalau ARB. Jadi ya seperti itu strateginya, ya bisa juga. Dan sekarang TINS naik disertai volume yang signifikan, indikator MACD juga barcat di bawah 0 makin tipis, garis biru mulai melandai. Ya harusnya TINS bisa lanjut minimal menguji 2200 sampai 2250. Semoga lah besok bisa lanjut untuk TINS ya. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Apakah bisa spekulasi buy? Ini ada EMA 20. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20 atau di harga ARB atau di 5%-nya ya bisa spekulasi buy, cuman dengan resiko kalau ternyata besok dia tidak lanjut naik dan mengarah ke bawah ya Bapak Ibu harus siap cut loss ya. Jadi seperti itu aja strateginya menurut saya untuk TINS. Semoga ini menjadi tanda-tanda untuk pembalikan arah ya, tapi masih butuh konfirmasi 2-3 candle lagi lah ya. Kalau 2-3 candlenya masih di atas 1950 ya bisa dikatakan TINS juga false breakdown dari 1950. Terlihat di candle ketiga dia naik, bisa terindikasi ini false breakdown. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco hari ini naik 13,63%, ke level harga 6.250. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Inco memang diakumulasi, yang akumulasi YU, AK, dan KZ, dan Citigroup. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya di hari Kamis ya, tentang Inco, TINS, dan Antam, trio metal yang paling bagus menurut saya memang Inco teknikalnya, karena dia sudah di dekat EMA 60-nya.
Kan kalau nggak salah saya buatkan trading plan-nya cut loss di bawah 5.200 di 5.150 kalau beli saat itu Inco di candle merah kalau nggak salah. Jadi spekulasi buy ya harusnya ini udah profit ya karena cut loss-nya juga dekat nih. Kalau spekulasi buy dekat EMA 60 nih anggap aja beli di hari Jumat di 5.490 sampai 5.500, cut loss-nya di 5.000 sampai 5.035 kan di nggak usah dalam-dalam lah, cut loss-nya di 5.100 saja di 7% dan target profitnya udah mencapai kan udah 13% kalau pasang trailing stop. Tapi kalau di 35% aja take profit ya udah, itu yang penting kan profit biarpun kecil yang penting profit. Karena kalau kita ngejar jual di harga tertinggi itu sama aja resikonya juga tinggi karena untuk dia berbalik arah juga ada potensi. Jadi ya sesuaikan lah. Menurut saya ya paling bagus itu ya pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk Inco. Inco hari ini breakout EMA 20 dan ya berpotensi Inco akan menguji 6.500. Kalau itu dilanjut akan ke 7.040 lagi untuk Inco. Semoga ini menjadi konfirmasi ya. Inco membentuk lower high-nya di 5.200. Kalau kita tarik garis, ya ini sebenarnya belum ideal, harusnya di daerah sini ini lebih bagus, tapi ya bisa seperti ini kan. Nah ya jadi seperti ini ya bisa dikatakan Inco sudah membentuk lower high-nya, jadi harusnya bisa lanjut lah Inco asal ISG besok juga hijau pekat minimal di 1% naik. Wah Inco akan lanjut rebound. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Medco. Medco hari ini naik tipis 1,53% setelah hari Jumat dia naik 7,43% ke level harga 6.660. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada akumulasi di saham Medco yang akumulasi PD di 131.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih mempertahankan head and shoulder-nya ya, support psikologisnya di 600 dan ya untuk Medco kemungkinan masih akan lanjut walaupun belum nggak signifikan, tapi bar chart di bawah 0 indikator MACD mulai mengecil, garis biru juga mulai mengarah ke atas ya. Harusnya Medco besok lanjut menguji terdekat EMA 20 di 675 dan lanjut ke 700. Semoga mampu breakout dari 700 dan ya kalau bisa konfirmasi breakout 700 itu menurut saya potensi bagus juga Medco. Bisa-bisa ke 800 sampai 900. Jadi seperti itu untuk Medco. Yang sudah punya pasang trailing stop aja, yang belum punya sekarang sudah harga tinggi ya. Resiko ke bawah di 555 itu sekitar 15% cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di daerah 600-610 ya ini cut loss-nya sekitar 8% aja. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Arahnya kemungkinan masih ke atas, menguji resisten lah di 700. Kita pasang target menguji resisten 700 Medco. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Elsa. Elsa pada hari ini ditutup naik 3,91% ke level harga 372. Ya, sempat menyentuh low-nya di 340 tapi kemudian dibawa naik. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah terlihat Elsa didistribusi yang cukup besar oleh DH di 300.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga masih mempertahankan EMA 60-nya di 350. Seperti analisa saya waktu itu di Telegram ya, saya bilang ada resisten minor di 350 yang harus dipertahankan Elsa. Kalau enggak Elsa akan ke 320. Kalau sampai jebol 320 ya Elsa bisa ke 240 bahkan ke 260. Di situ ada EMA 200-nya. Dan ini terlihat Elsa naik, volume mulai meningkat. Ya harusnya ini pola bagus ya. Morningstar apa ya? Saya lupa namanya. Jadi harusnya minimal Elsa bisa ke 400 ya. Menguji selama ISG bagus. Kalau ISG hijau, Elsa akan juga ngekor ke atas. Tapi kita lihat besok lah. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya sudah terlalu tinggi. Kalau Bapak Ibu mau
buy kemarin di daerah 350, ini cut loss di 310 sampai 308 nih, sekitar 20%, itu bisa. Kalau sekarang resikonya profitnya cuma di 8%, itu pun kalau bisa sampai situ, dan cut lossnya sekitar 16%, jadi risknya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss di 336 nggak masalah, cuman masalahnya takutnya ke trigger. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Semoga bisa lanjut. Yang punya dari atas nih kayaknya pasti masih was-was nih, gimana Elsa bisa lanjut nggak, bisa lanjut nggak. Pokoknya Elsa kalau bisa breakout 400, dia akan mengarah ke atas lagi. Jadi ini resisten 400 ini bisa menjadi resisten kunci atau resisten psikologisnya kalau dia mau naik lebih tinggi. Jadi kalau dia cuman teknika rebound, minggu ini dia sempat ke bawah dan minggu ini dia naik tapi nggak nyampe atas langsung kembali koreksi, ya bisa jadi ini pola dead cat bounce ya. Jadi manfaatkan aja, yang beli dari bawah pasang trailing stop. Kalau targetnya sudah tidak mampu dinaikin 400, ya take profit aja, karena ya kalau dia tidak mampu naik 400 ya jelas dia akan ke bawah lagi, menguji supportnya 350 dan 320. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pegas. Pegas pada hari ini juga rebound, naik 8,17% ke level harga 1455. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi tapi tipis ya. Ya hampir 11-12 lah, distribusi akumulasinya hampir sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih mempertahankan supportnya di 1375. Ya besok Pegas bisa lanjut karena volume meningkat dan bar chart di bawah juga makin tipis, ya menguji 1500. Semoga bisa lewat ya 1500, Pegas bisa tutup di atasnya dan mengarah ke 1600. Jadi kalau dua candle lagi bisa breakout, ya bisa dikatakan gagal double top. Pegas ya bisa lanjut ke atas. Jadi nunggu hari Selasa dan Rabu. Semoga Pegas bisa naik di atas 1500. Kalau enggak ya bisa-bisa pola dead cat bond juga nih. Dia turun terus dia ke arah 1500 tapi gagal breakout dan dia kembali turun ya. Jadi yang punya dari bawah pasang trailing stop aja. Kalau gagal breakout take profit, tapi kalau dia mampu breakout hold aja, bikin update terbaru trailing stopnya. Ya harusnya kalau Pegas 2 hari ke depan mampu tutup di atas 1500, ya bisa dikatakan Pegas palsu atau gagal membentuk pola double top. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan juga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Semua analisa saya ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Yang cocok bisa dipakai ataupun dimodifikasi, yang penting bisa menghasilkan profit bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.